Suatu hari di sebuah desa kecil, hiduplah seorang maling yang sangat terkenal. Namanya Joko. Joko adalah maling ulung yang selalu berhasil mencuri barang-barang berharga tanpa tertangkap. Walaupun dia jahat, dia sebenarnya memiliki hati yang lembut dan sering merasa bersalah setelah mencuri. Namun, sifatnya yang satu ini tidak mengubah kebiasaannya. Suatu malam, Joko berniat untuk mencuri di rumah Pak Bude, seorang petani kaya di desa tersebut. Pak Budi dikenal sebagai orang yang pelit dan sangat menjaga hartanya. Joko tahu betul bahwa di rumah Pak Budi terdapat banyak barang berharga. Jadi dia merasa sangat bersemangat untuk melakukan aksinya. Saat Joko masuk ke pekarangan Pak Budi, dia melihat banyak ternak yang tidur lelap. Wah, malam ini sepertinya beruntung sekali, pikirnya sambil mengendap-endap menuju pintu belakang rumah. Dalam perjalanan, dia mendengar suara aneh dari arah kandang. Ternyata, seekor ayam sedang berkokok, seakan-akan memberikan peringatan bahwa ada orang jahat yang ingin mencuri. Sini kau, ayam!" desis Joko kesal sambil mencakup mulut ayam itu, tetapi ayam itu terus berontak. Akhirnya, dia memutuskan untuk melepaskan ayam itu dan melanjutkan rencana pencuriannya. Ketika dia hampir sampai di dalam rumah, Joko mendengar suara Pak Budi dan istrinya sedang berbicara. "Kita harus mengunci semua pintu dan jendela, supaya maling tidak bisa masuk," kata Pak Budi. Joko yang mendengar itu langsung pucat. "Waduh, bagaimana kalau mereka menyadari kehadiranku?" pikirnya gelisah. Dia pun memutuskan untuk membatalkan niatnya. "Rugilah kalau tertangkap," ujar Joko pada dirinya sendiri. Dia mulai berbalik untuk keluar. Tetapi malangnya, di saat bersamaan, dia tersandung pot bunga yang terletak di dekat pintu. Pot itu jatuh dan mengeluarkan suara keras. Pak Budi dan istrinya langsung terkejut. "Siapa itu?" teriak Pak Budi sambil berlari menuju pintu. Joko panik, lalu berlari mencari tempat bersembunyi. Dia melihat belakang taman yang penuh semak-semak dan langsung meluncur masuk ke dalamnya. Tapi di dalam semak-semak itu, ada seekor ular yang juga sedang bersembunyi. Ketika Joko duduk, ular itu merasa terganggu dan melilit kaki Joko. Joko berteriak ketakutan, "Aduh ular, tolong, ular!" sambil melompat-lompat di tengah malam dan membuat suara yang sangat ribut. Pak Budi dan istrinya datang ke arah suara dan melihat Joko yang ketakutan, terjebak di semak-semak dan dililit ular. Maling, ternyata kamu!" teriak Pak Budi. Melihat situasi itu, Joko berkata, "Tunggu, jangan panggil polisi. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Ini pelajaran untukku. Ular ini akan menggigitku jika kalian tidak membantuku." Pak Budi terdiam sejenak, berpikir, baiklah, kalau kamu berjanji tidak akan mencuri lagi, aku akan membantumu." Dengan bantuan Pak Budi dan istrinya, akhirnya ular itu dapat dikeluarkan dari kaki Joko. Dengan sangat lega, Joko berjanji untuk tobat dan tidak akan mencuri lagi. Dia bahkan bertekad untuk membantu Pak Budi di ladang sebagai gantinya. Sejak saat itu, Joko menjadi pekerja keras di ladang Pak Budi. Dia belajar banyak tentang bertani dan menjaga hewan. Dan setiap kali ayam berkokor, dia hanya bisa tersenyum, mengingat bagaimana dia pernah berusaha mencuri dan berakhir berurusan dengan ular. Kini, dia menjadi pemuda paling sopan dan dikenal dengan sebutan Joko si mantan maling yang tobat. Semua orang di desa mengatakan bahwa Joko adalah contoh bagi banyak orang. Jika seseorang diajari untuk berubah, tidak ada yang tidak mungkin. Dan Joko menyadari satu hal dalam hidupnya, mencuri tidak sebanding dengan ketulusan hati dan kerja keras yang bisa membuatnya lebih bahagia.